Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu 1488. Di video kali ini aku mau bikin budgeting keuangan untuk bulan Januari ya teman-teman, karena aku gajian per tanggal 25. Jadi ini aku mau buat budgetnya terlebih dahulu karena belum gajian ya. Jadi nyicil terlebih dahulu untuk sementara. Nah, ini aku mau tulis apa aja kebutuhan aku selama 1 bulan dari gajian sampai nanti mendekati gajian ya. Nah, untuk yang pertama ini aku udah bikin kotaknya, kemudian ini aku bagi 2 kotak ya. Yang aku utamain itu yang pertama tabungan wajib, setelah itu ada cicilan kantor, ini langsung potong gaji ya. Nah, kemudian yang ketiga ini aku juga alokasiin untuk ongkos pas suami. Jadi untuk 3 item ini via transfer. Nah, yang sisanya dari via transfer ini aku kelola sebanyak Rp3.180.000. Nah, dalam 1 bulan 3.180.000 itu untuk apa aja nanti aku tulis per itemnya ya. Ini yang pertama aku tulis tabungan wajib itu sebesar 2 juta. Kemudian ada cicilan kantor itu selama 5 tahun jadi 1.500.000. Ini udah dapat hampir 2 tahun ya teman-teman. Kemudian ada ongkos pak suami sebulan itu 1.500.000. 1.500.000 itu kadang sisa pun tipis ya teman-teman, kadang habis pas-pasan gitu ya. Karena untuk isi bensin jadi dalam seminggu itu bisa 3-4 kali. Untuk PP aja dari Ciledug ke Tambora ya teman-teman, karena suami aku kerjanya di daerah Tambora, Jakarta Barat. Nah, selanjutnya untuk servis motor itu setiap bulan sekali harus servis motor karena biar nantinya nggak numpuk kerusakan bila ada ya teman-teman. Nah, ini untuk 3 item ini totalnya sudah 5 juta. Jadi dari gaji 8 juta itu sisanya setelah dipotong 3 item itu ditransfer ke aku sebesar 3 juta ya teman-teman. Jadi untuk 3 juta itu aku harus ngatur keuangan aku selama 1 bulan. Kadang minus, kadang masih ada sisa ya teman-teman. Jadi ini aku mau alokasiin keuangan aku selama 1 bulan sebanyak 3 juta itu. Yang pertama untuk SPP infak sebesar Rp325.000. Tapi sebelum lanjut ke video, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga Allah balaskan dengan beribu-ribu kebaikan buat teman-teman yang udah support channel aku sehingga channel aku semakin hari semakin berkembang ya. Selanjutnya setelah SPP dan infak ini ada beras teman-teman. Jadi untuk beras itu sebulannya aku habisnya 20-23 liter. Nah, ini aku budgetin sebanyak 310.000. Ini aku oplos ya teman-teman, kadang beli separohnya yang 12.000, kemudian separohnya lagi yang 13 atau 14.000. Selanjutnya ini ada belanja bulanan. Belanja bulanan itu aku budgetin Rp300.000. Mudah-mudahan aja cukup, kadang kan nggak nentu, kadang masih ada sisa dari belanjaan bulan kemarin, jadi aku belanjanya yang habis-habis aja selama bisa cukup sampai 1 bulan. Setelah itu ada listrik. Untuk listrik ini ada 2 ya teman-teman, jadi aku pakai prabayar sama pasca bayar atau meteran sama token. Nah, yang meteran itu aku budgetin 300.000 dan yang token itu 50.000 karena yang token itu hanya khusus untuk air. Selanjutnya di sini ada uang kebersihan. Uang kebersihan ini yang bulan lalu aku bayaran 50.000, ini aku ganti jadi 35.000 karena di daerah aku itu ada 2 tukang kebersihan. Jadi aku ambil yang agak murahan karena mengingat budget aku ini semakin kesini semakin banyak ya teman-teman keperluannya. Jadi aku ambil yang agak murahan. Nah, untuk internet dan pulsa ini aku budget 210.000 karena air di tempat aku itu nggak bisa diolah ya teman-teman, hanya bisa untuk nyuci sama mandi. Ini aku beli air per bulannya itu aku budget atau aku anggar sebanyak 150.000. Untuk air minum ini per galonnya 9.000 dan untuk air masak itu per galonnya 6.000. Jadi dari anggaran 150.000 ini insya Allah cukup dalam 1 bulan. Kemudian ada bensin, aku anggarin sebanyak 200.000.
ini juga nipis ya teman-teman, kadang cukup kadang kurang, makanya di sini ada anggaran dana darurat. Dana darurat ini sementara aku budgeting 100.000 karena nanti bulan depan itu biasanya aku dapat lagi dari Pak suami dari gaji ngajar ekskul, jadi untuk tambah-tambahan dana darurat, karena dari sini juga udah over ya teman-teman, 180.000, nanti rinciannya aku tulis di bawah. Kemudian setelah dana darurat ada jajan anak ini yang bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin gak aku anggarin karena dia memang udah dapet jatah dari tante sama omnya. Berhubung tante sama omnya sekarang sudah berumah tangga, jadi ini aku anggarin untuk jajan anak itu sebanyak 100.000. Kemudian setelahnya ada servis ini aku nggak tiap bulan teman-teman, jadi bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan untuk gas ini aku anggarin 50.000 karena aku pakai gas tabung yang 12 kilo, jadi itu habisnya bisa 2-3 bulan. Ini aku anggarin 50.000 terlebih dahulu. Kemudian untuk belanja mingguan itu aku anggarin 250.000 per minggunya. Untuk kemarin kan aku nggak pakai per minggu ya teman-teman, aku pakainya per hari. Jadi setelah dilihat-lihat tahun 2024 itu per harinya masih ada sisa, bahkan masih ada sisa sebanyak yang untuk tahun 2024 bulan Desember itu ada sisa 50.000 sebanyak 2 slot, dan 25.000 itu juga ada sisa. Aku nanti mau cek lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya yang slot-slot tanggal lainnya itu juga masih ada sisa, makanya di sini aku bikin untuk anggaran budgeting mingguan itu sebanyak 250.000, yang dari awalnya itu 1.550.000, ini aku pangkas menjadi 1 juta dalam 1 bulan. Mudah-mudahan aja cukup. Selesai sudah aku nganggarin atau pengeluaran apa aja yang harus aku keluarkan selama 1 bulan. Ini total semuanya itu sebanyak 3.180.000. Jadi ini masih minus 180.000 ya teman-teman. Ini di cover nanti kalau Pak suami dapat gaji ngajar ekskul. Jadi ini kemungkinan nanti aku ambilnya di minggu keempat, ini aku kosongin terlebih dahulu sebagian ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masukin lagi ke binder karena aku sekarang nggak pakai buku yang kayak 2024 ya teman-teman, jadi aku pakainya binder kayak gini aja. Untuk tahun 2025 ini aku budgetingnya nyari yang agak simpelan, jadi aku pesen kayak gini ya teman-teman, kalender 2025. Buat teman-teman yang mau samaan atau yang mau beli, nanti aku selipkan link di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini udah jadi seperti ini bahannya lumayan tebel ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek ya di tokonya, ini banyak banget pilihannya. Alat budgeting memudahkan kita untuk mengatur keuangan sesuai dengan pos atau keperluan yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga teman-teman masing-masing. Untuk tulisan sendiri bisa custom ya teman-teman, bisa pilih sendiri tulisannya itu mau apa. Jadi ini aku sesuaiin aja sama kebutuhan rumah tangga aku. Ini aku pesennya seperti yang udah aku list di budget pengeluaran aku Januari 2025. Nah belakangnya ini aku tempelin kertas A6 juga disesuaikan dengan bindernya. Ini khusus untuk pencatatan ya teman-teman. Seperti halnya ini untuk beli gas itu aku tandain karena kemarin tanggal 18 itu aku baru isi gas, jadi aku tandain untuk gas pembelian di tanggal 18. Nah untuk minggu pertama ini aku udah bikin ini menu belanjaan dan menu masakan aku, jadi aku belum tahu harganya. Ini aku catat sebagai evaluasi, nanti ada sisa atau ada minusnya, jadi ini bisa ketahuan nanti ya teman-teman. Setelah mendekati gajian biasanya aku evaluasi itu tanggal 24, karena sekarang baru tanggal 22. Insya Allah nanti aku evaluasi tanggal 24 sekalian barengan dengan gaji Januari, karena tanggal 24 itu hari Jumat dan 25 itu hari Sabtu, maka gajian aku di
dimajuin 1 hari jadi tanggal 24. Ini udah selesai, aku bikin budget Januari, dan ini untuk saving challenge aku di tahun 2025. Jika teman-teman gagal dalam saving challenge, nggak apa-apa ya teman-teman, jangan menyerah, tetap aja lanjutin dengan metode senyamannya teman-teman. Yang penting disesuaikan aja dengan pendapatan dan pengeluaran supaya nanti balance. Ada sisa sedikit 2000, tetap aja teman-teman tabung, nggak apa-apa. Nanti jika konsisten, insya Allah nanti akan terkumpul banyak ya teman-teman. Dan itu bikin candu kalau seumpama saving challenge kita itu udah goal, jadi kayaknya pengennya tuh terus kayak gitu ya teman-teman, seperti aku. Nah, untuk saving challenge aku di sini itu nggak banyak karena aku sesuaiin sama pendapatan aku. Jadi di sini aku hanya ada untuk pendidikan, sosial, pajak, lebaran sama liburan. Untuk lebaran ini aku skip, gak aku isi selama budgeting karena di sini aku hanya ngandelin dari THR ya teman-teman. Balik lagi disesuaikan sama pendapatan kita, karena kalau 3 juta itu dalam 1 bulan, sudah memiliki 2 anak itu lumayan sulit ya untuk mengatur keuangannya. Nah, selesai sudah, dan ini aku juga memiliki saving challenge di 3 juta dalam 1 tahun, karena di sini aku mau masukin 35.000 rupiah. Ini aku tandain ya sebesar 35.000 rupiah 2 love. Dan untuk saving challenge kali ini nominalnya di bawah 100 ya teman-teman. Ada juga yang di atas 100 tapi itu nggak banyak, ada 2 atau 3 kali challenge ya. Ada yang 100, ada yang 120, dan ada yang 125 kalau nggak salah. Nah, ini setelah kita masukin, kita klipin supaya uangnya nggak berantakan. Sebenarnya tanpa nggak dikasih klip itu juga tetap rapi ya teman-teman. Ini bahannya tebel banget. Nah, seperti ini ada yang 120 dan ada yang 125, lainnya di bawah 100.000. Nah, selesai sudah ya teman-teman, aku bikin anggaran keuangan di gajian Januari. Besok setelah gajian baru aku alokasiin. Mungkin cukup sekian video dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.